Kita sebagai perempuan tuh harus jual mahal, nggak boleh murahan. Au, aduh, masih banget sih. Aduh, sakit banget sumpah. Ini siapa sih? Sini. Aduh, Saya nggak sengaja, sakit. Mas. Sekarang juga kamu minta maaf sama sahabat aku ini. Bu, Nggak gitu. kotor. Kamu harus berlutut, ya? Berlutut. udah Bu, saya minta maaf ya Bu. Ya udah, jauh-jauh dari sini. Emang kemauannya apa, Mas? Aku minta maaf dengan cara aku berlutut. Ya udah, Berlutut? aku lakuin aja daripada. Kamu berlutut sama orang itu? Aduh, berat banget lagi. Akhirnya udah sampai juga nih. Aku juga udah gak sabar banget lagi. Kamu sama suami aku. Tapi kayaknya suami aku belum datang juga deh. Satu kebanggaan buat aku, karena aku bisa pulang bawa semuanya hari ini. Jadi aku yakin juga kalau suami aku juga pasti bangga sama aku. Tapi suami aku mana ya? Aku kan sengaja ngajakin suami aku buat ketemuan di sini, biar aku bisa gampang nunjukin semuanya sama suami aku kalau selama ini aku udah berhasil. Ya, mudah-mudahan lah suamiku bisa bangga juga sama aku. Semoga suamiku juga nggak marah karena aku kan nggak terus terang soal ini. Tapi kasihan juga deh. Pasti suamiku di sini kerja keras, pontang-panting buat cari nafkah kan. Meskipun aku kerja merantau, tapi dia tetap nggak mau buat aku disuruh berhenti kerja. Tapi ya udah, sekarang aku pulang bawa kebahagiaan. Dan koper ini nanti bakal aku buka setelah aku ketemu sama suami aku. Pasti suami aku bangga banget sama aku. Coba deh aku tunggu suami aku di sana aja. Mana berat banget juga. Aduh. Kak Putri, gimana urusan yang kemarin sama beberapa klien udah diselesaikan? Oh, udah saya selesaikan semua Pak, udah clear. Dan kliennya juga kayaknya bakal menyetujui, kabarnya sih bakal ngasih informasi hari ini Pak. Syukurlah kalau gitu, soalnya ya kita udah lama bermitra dengan klien yang satu ini, jadi kita jangan bikin mereka kecewa, gitu aja. Aman kok Pak. Oh ya, ngomong-ngomong, Pak Arif bukannya kemarin bilang sama saya katanya bos pemilik perusahaan hari ini mau datang ke perusahaan ya Pak? Dia habis dari luar negeri ya Pak? Benar sekali. Barusan saya udah hubungi beliau, katanya dia udah ada di kota ini. Ya mungkin sekitar 1 atau 2 jam dia udah nyampe di kantor ini kok. Jadi siapkan semuanya, kita kasih acara sambutan yang meriah juga. Dan ada satu lagi, beliau itu mau ngasih surprise sama suaminya, entah surprise-nya apa, yang pasti jangan bikin kacau rencana yang udah dibuat. Gitu. Suami Pak? Emang Iya benar. dia punya suami ya Pak? Ya udah punya, tapi sampai detik ini saya belum tahu siapa suami dari beliau. Yang jelas apa yang dikatakan beliau jangan sampai buat kecewa aja. Ya siap Pak. Saya juga nggak tahu sih Pak sama suaminya. Jangankan sama suaminya, sama bos aja saya belum tahu kan Pak. Iya Karena benar. selama ini Mbak sama tinggal di luar negeri atau cuma urusan kerjaan aja Pak? Beliau itu emang punya rumah di luar negeri ya. Mungkin kalau nggak salah sekitar 1-2 bulan beliau itu mesti keluar negeri untuk
ya datang ke rumahnya sekalian urusan bisnis. Soalnya dia di sana juga punya beberapa bisnis yang nggak bisa ditinggalin seperti itu. Luar biasa banget ya Pak, saya jadi kagum deh. Kan padahal beliau nih cewek tapi mandiri banget dan bisa sukses ya Pak ya. Ya kalau nggak salah seumuran sama Mbak Putri gitulah. Tapi ya emang etos kerjanya bagus, jadi nggak salah lah kalau dia itu sampai di posisi seperti ini. Beruntung banget ya Pak, suaminya bisa dapet perempuan kayak Bos. Nah, ya pasti Bu Bos punya pandangan tersendiri tentang suaminya itu, makanya dia itu bisa jatuh hati. Ya, padahal dan sampai saat ini kayaknya belum pernah deh Bu Bos itu publish siapa itu suaminya. Dan mungkin untuk kejutan kali ini sekalian ya diperkenalkan seperti itu. Jangan Pak publish suaminya Pak, diri sendiri dia aja dia jarang publish sampai-sampai nggak semua karyawan di perusahaan ini tahu kan Pak? Ya benar, dan semua tanggung jawab malah dilimpahkan ke saya. Segitu percayanya sama saya sampai ya urusan sebesar ini, tanggung jawab sebesar ini untuk perusahaan yang besar seperti ini malah dengan mudahnya ngasih tanggung jawab besar itu sama saya. Ya wajar lah Pak kalau Pak Arif jadi kepercayaan dari bos, kan Pak Arif juga udah lama kerja di sini, apalagi kerja Pak Arif selalu tepat waktu dan selalu baik Pak. Dan untuk seluruh karyawan, khususnya untuk Mas Romi sama Mbak Putri briefing ya untuk mempersiapkan semua rencana yang udah Bu Bos kirim saya. Nanti panduannya saya kirim lewat WA sama Bu Putri, apa aja yang perlu disiapkan, apa aja yang emang harus dikerjakan seperti itu. Tapi Bu Vivi sama Pak Romi memang baru tahu hari ini atau memang sebelumnya Pak Arif udah ngasih informasi Pak? Sebenarnya saya udah bilang, tapi untuk hari apa dan pastinya kapan mereka belum tahu. Jadi Mbak Putri nanti kasih tahu sama mereka kalau kedatangannya dan acaranya emang hari ini. Oh ya siap Pak, kalau gitu bentar lagi saya langsung cari Pak Romi dengan Bu Vivi, saya langsung sampaikan apa pesan dari Pak Arif. Dan satu lagi, jangan sampai mereka bikin anak tahu sendiri kan sikap mereka seperti apa. Takutnya nanti ada hal yang nggak diinginkan dan imbasnya malah kena kita berdua. Ya pasti saya ngingetin mereka berdua juga kok Pak, dan pasti saya usahakan memberi yang terbaik untuk menyambut bos ke sini Pak. Ya kalau sama Bu Putri saya yakin, soalnya ya Bu Putri kerjanya emang bagus dan bisa dipercaya. Kalau mereka berdua saya pasain sama Ibu Putri aja deh. Soalnya ya, secara nggak langsung Ibu Putri juga atasan mereka berdua. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak ya. Saya mau nyiapin semuanya dan juga menyampaikan sama Pak Romi dan Bu Vivi. Iya silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Nggak salah saya punya bawaan kayak Bu Putri. Gimana aku harus ketemu sama istri kalau keadaanku tetap begini? Istri aku sekarang pulang dan bentar lagi bakalan ketemu sama aku, tapi aku belum ada hasil kerja. Pasti aku ditinggal merantau lagi kalau begini. Aku juga gak bisa ngelarang karena aku juga gak bisa menuhin kebutuhan dia. Padahal aku gak rela dia kerja sama orang lain. Kenapa jadi begini ya hidup aku? Coba aja aku berasal dari keluarga yang kaya, pasti istri aku gak bakalan pergi merantau ke luar negeri cuman buat mencari uang. Aku heran, kenapa nasib aku begini ya? Aku juga gak tahu lagi sekarang aku harus ngapain. Atau aku pergi ikut ngerantau aja ya. Siapa tahu istri aku ada kerjaan di sana. Tapi coba aja deh, entar lagi aku ngobrol baik-baik sama dia. Sebenarnya aku malu ketemu sama dia dalam keadaan begini. Tapi gimana ya kabar dia? Aku udah gak peduli dia dapat uang ataupun enggak. Yang terpenting dia kembali sama aku, kembali ke pelukanku, dan dia gak bisa-bisa lagi sama aku. Aku udah gak sanggup hidup sendirian. Mending sekarang aku temuin istri aku dulu deh. Tapi dia di mana ya sekarang?
Mungkin di depan. Rom. Ya Bu. Ibu. Ya kan kita sekarang lagi menjalankan tugas nih. Belum masuk kantor. Ya udah apa Vi? Kamu punya duit nggak? Kalau cash nggak ada. 2 juta ada nggak? Aku ganti pas gajian deh. Aduh kebiasaan pinjem tapi nggak dibayar. Ih kan udah nyicil kemarin, uang kamu di aku masih 1 juta kan. Ya udah genepin, aku butuh beli skincare. Aduh, Duit aku kemarin udah habis duluan. kalau kamu butuh skincare itu, kamu minta sama cowok kamu dong. Kenapa minta sama aku? Hah? Pinjem lagi, modus, tapi nggak dibayar. Kamu nggak tahu apa aku udah putus? Vi, kamu itu kan cantik ya, hah? Laki-laki mana yang nggak mau sama kamu? Banyak yang nggak mau. Masa kamu jelek sih? Kamu tuh yang jelek, belin banget sih. Ya udah kita sama-sama jelek. Gimana ya? Ya udah Biar mau pinjem berapa? 2 juta. Ntar lagi aku transfer. Punya duit nggak kamu? Aku kan udah bilang kalau cash aku nggak ada. Uang aku semuanya ada di ATM. Beneran ya? Beneran. Tapi nyicil lagi pas gajian nggak apa-apa kan, Rom? Izinnya jangan 50, jangan 100 ya. Iya, 10%. Minimal 500 deh. Ih, Rami baik banget. Kalau gini kan temen aku makin ganteng nih. Vi, Yaudah. kenapa sih kamu nggak mau jadi pacar aku aja sekalian? Minta yang kanan apa yang kiri? Dibilang kalau udah temenan, gak usah macem-macem ya. Ntar dulu yang kanan yang apa tuh? Ya ini. Itu kuburan atau rumah sakit? Puskesmas aja lah. Kalau yang kiri? Kuburan. Mati dong. Ya udah, nggak usah kayak gitu ya. Ntar lagi pasti aku bakalan transfer. Kapan ya gaji kita naik? Kalau kita terus-terusan kerja seperti ini, Nah. kerja jadi bawahan. Itu dia maksud aku. Kalau kita bisa jadi manajer, gaji naik, aku nggak bakal pinjem duit lagi sama kamu. Ini nggak bakalan mungkin tuh. Meskipun kamu jadi bos sekalian, kamu tuh bakalan masih tetap pinjem sama aku. Kok gitu? Pasti tuh. Kok gitu sih? Enggak. Ya kamu ngedoainnya kok kayak gitu, doain aku banyak duit dong biar gak perlu pinjem kamu. Ya udah, nggak usah ngomel. Sekarang kamu pikirkan gimana caranya bahwasanya kita itu bisa naik jabatan sekarang juga. Kan sebentar lagi bos kita bakalan datang. Tuh kan? Bos pusat? Nah, itu yang aku maksud. Bos pusat Kapan datangnya? sebentar lagi. Ntar lagi kapan? Kita nggak tahu orang itu datangnya kapan. Tuh kan. Ya kan belum fix masih kapan. Kalau karyawan sering telat datangnya ke kantor kayak gini nih. Ya kita Puput. belum tahu, belum pasti itu kapan. Udah pasti, Pi. Pastinya kapan? Belum ada kejelasan langsung. Yang kalau nggak Senin, Selasa. Terus kalau nggak Selasa, Bulan puasa. berarti belum pasti, Romi. Ya udah intinya berarti demi kebaikan bersama kita nggak boleh telat-telat. Kita harus rajin. Kita harus bisa cari muka tuh sama bos. Nah, Siapa tahu kalau kelihatan kita kerjanya bener toh, kita bisa naik ya minimal jadi SPV lah, nggak jadi staff biasa kayak begini yang gajinya pas-pasan. itu Vi yang aku mau dari kamu, Vi. Vi, gini dong. Kan kamu cantik nih. Kamu tuh bisa cari muka sama bos-bos. Tuh kamu harusnya tuh deketin bos kita supaya kamu tuh nggak pinjem-pinjem duit terus sama aku. Terakhir kamu ngomong kayak gini, aku ngedeketin Pak siapa ya itu, lupa, yang gendut itu yang buncit tuh. Itu namanya Pak Gita. Ya habis ngedeketin Pak Gita, besoknya aku disamperin bininya, dijambak dari belakang lagi enak-enak ngopi, bikin malu. Kamu sih rese banget. Ya lagian kan aku udah bilang sama kamu kalau dia itu punya istri. Kamu harus pinter-pinter dong menjaga hubungan kalian berdua. Ya nggak pinter Pak Gita, ngapain chatnya istrinya sampai ketahuan. Ya, Akhirnya saya disamperin tuh ya, enak-enak ngopi, saya dijambak dari belakang. Nggak mau deh kayak gitu lagi. ngomong-ngomong, ketika kamu berhubungan sama, mempunyai hubungan sama Pak Gita, kamu ngapain aja, Pi? Dia kan Ngapain? makan Jalan aja pagi. sekali, cuma ngopi doang, makan siang, nggak pernah kemana-mana. Ih, jangan. Otak kamu tuh ngeres. Kamu udah digrepe-grepe sama Ih! Ya kalau sampai kayak gitu ya aku nggak bakal kayak gini, minimal harus dapat mobil lah. Ih. Mana ada? mahal banget sih, Pi. Ya iyalah, aku juga nggak mau jual murah, ngapain? Kita sebagai perempuan tuh harus jual mahal, nggak boleh murahan. Aduh, Aduh,
Kamu nggak? Makasih banget sih. maaf. Aduh, sakit banget sumpah. Sini. Ini siapa sih? Sini. Saya nggak sengaja, Mas. Sekarang juga kamu minta maaf sama sahabat aku ini. Bu, Gitu. Kotor. Kamu harus berlutut, ya? Berlutut. Minta maaf yang betul. Gak usah lebay deh. Marahin aja nih orang habis-habisan. Kalau perlu gebukin lah. Kamu nggak apa-apa, Vi? Ya sakit nih. Kalau nggak sakit ngapain aku berhenti kayak begini? Temen aku sampai kesakitan ya. Ya udah. Sekarang kamu itu harus tanggung jawab. Bayar 5 juta sekarang. loh Pak, jangankan saya bayar 5 juta, 100.000, 50.000 pun saya gak ada uang, Pak. Saya kesini mau nemuin istri saya, Pak. Gembel, kamu peres ya nggak bakal punya duit, Romi. Ya, Yang pinter. Siapa tahu aja kan dia gembel masih punya duit. Ya jual aja biar itu menghasilkan sekalian. Mbak, saya kurang kayak gini. kan bukan barang, Mbak. Nguping kamu. Ibu, maksudnya. Saya minta maaf, saya gak sengaja. Soalnya saya lagi pusing, Pak, Bu. Gak usah modus ya. Istri saya mau pulang dari perantauan, tapi saya masih belum ada apa-apa, Pak. Kamu Pak. nabrak temen aku, kamu suka kan sama temen aku kan? Enggak, Hah? Pak. Kamu harus denger ya, dia itu gak bakalan suka sama kamu. Kamu jangan handphone terus dong. Bentar dulu, lagi usaha ditagih duit nih aku. Kayak gitu tuh, kalau cuma tiap hari pinjem duit sama temen sini, temen sana. Bos Ya. sini, bos sana. Ya makanya aku pinjem duit sama kamu buat nutupin ini juga. Parah nih. Ada kerjaan gak, Pak? Hah? Jadi OP juga gak apa-apa, Pak? Enak aja kita lagi pusing nyari duit, kamu seenaknya minta kerjaan. Meskipun ada kerjaan, aku tuh gak bakalan ngasih kerjaan itu kepada kamu. Karena kamu itu sudah nabrak temen aku. Dan dia sampai kesakitan seperti ini. Tapi kan Au, saya sakit banget, Rom, sakit banget. Jangan pegang-pegang. Udah, kamu diem aja di situ. Temen aku itu takut sama kamu. mau saya pijet, Pak. Gak usah. Ih, mesum nih orang. Ya maksudnya saya kan tanggung jawab, Bu. Udah. Kalau misalkan gak tanggung jawab, nanti saya dimarah-marahin. Aku itu gak marah-marah sama kamu. Aku tuh cuma ngasih tahu kepada kamu kalau punya mata itu dipakai. Jangan ditaruh di dengkul. Kamu denger nggak? Hah? Aku tampar nih kamu. Maaf, Pak. Pak, gini aja deh, Pak. Sebagai ganti rugi, kasih saya kerjaan, terus gaji saya seminggu gak usah dibayar. Sisanya dibayar, Pak. Gimana? Aku itu Enak nggak butuh orang seperti kamu. Kamu itu cuma menjadi beban nantinya. Ya udah, Vi. Pengemis minta kerjaan. Dia itu suruh minta maaf gimana sama kamu supaya kamu itu bisa seneng. Iya, ya udah berlutut aja lah. Nggak punya duit juga mau dimintain duit. Tapi kalau lebih milih sih mending bayar duit. Au, sakit. Ya udah, sekarang kamu berlutut atau kamu bayar duit aja. Kalau nggak, kamu bakalan aku laporin. Ya? Tindakan kekerasan. Iya. Kok saya disuruh berlutut, Pak? Kan nggak sengaja, saya juga sakit, duh. Dari tadi baik-baik aja, tiba-tiba sosokan sakit. Ya, Kamu saya patah tahan, apa aja. duh. Ya udah, cepet berlutut. Pak, jangan berlutut. Nggak usah drama deh. Mending orang kayak kamu pergi deh. Duh, Bu, sakit, Bu. Nggak usah modus ya. Berlutut sekarang. Kalau enggak, aku bakalan laporin kamu. Tapi, kayaknya kalau aku gak cepet dulu, gak bakalan cepet selesai juga. Yaudah, Bu, saya minta maaf ya, Bu. Ya udah, jauh-jauh dari sini. Udahlah, nggak usah berurusan sama orang kayak gini, nanti ikutan kena sial lagi. Nggak usah pergi. Udah aku utang di mana-mana lagi. Maaf ya, Pak. Ada gembel kayak dia ya. Jadi begini sih. Kan aku om-om yang harus suka kemana sama kamu. Gembel aja suka sama kamu. Jangan ngomong gitu, Rami. Geli tahu. Ya udah, mungkin selera kamu memang gembel kayak gitu, Vi. Ya paling nggak yang ganteng, yang muda, yang bujang nggak mau kalau suami orang. Vi, kamu lihat dong baik-baik. Itu gembel barusan masih ganteng. Daripada om-om yang kamu gebet kemarin. Ya emang ganteng, tapi kalau duitnya nggak punya, siapa yang mau bayarin utang aku? Paling tidak ganteng lah, Vi. Ya udah, mending kita ke kantor aja sekarang daripada kita nanti diomelin sama mereka berdua, ya nggak? Yuk. Vi, tungguin aku dong. Kalian berdua nih dari mana aja sih? Dari tadi saya nyariin kalian berdua Masih loh. makan tadi, Bu. Terus tadi ada masalah, ada gembel tadi cari masalah tuh. Iya, Bu, masa gembel itu nabrak si Filipin? Kan kasihan. Jadinya aku maki-maki barusan. Iya. Ya ampun, kalian nih masalah sepele aja kalian besar-besarin. Ya mungkin dia gak sengaja mungkin, Vi. Aja kayaknya, Bu, godain saya, ya kan, Ram? Masalah sepele itu bisa jadi fatal, Bu.
kalau dia itu nggak dikasih pelajaran, dia itu makin melunjak nantinya. Tapi aman, udah kita usir. Takutnya cari kesempatan terus minta-minta ke orang kantor sini, Bu. Ya udah terserah kalian, karena itu juga hal di luar kerjaan, jadi jangan sampai kalian ikut campurin masuk ke dalam kerjaan ya. Nah, justru itu, Bu. Makanya kita menjaga keamanan sekitar. Karena kita bertanggung jawab dengan apapun yang ada di luar, ya kan, Rob? Betul tuh, Bu. Tugas keamanan sekitar itu bukan tugas kalian berdua, itu udah jadi tugas satpam. Iya, Bu. Cuma kan berhubung ketemu itu gembel sama saya sama Romi, ya kita yang kasih pelajaran biar nggak macem-macem. Jadi aman. Ya udah, sekarang kita ganti topik, kita bahas kerjaan yang lebih penting ya. Buat file-file yang kemarin saya minta siapkan sama kalian berdua, udah kalian siapkan kan buat hari ini? Udah kan, Rob? Kalau itu semuanya ada di Vivi, Bu. Bukannya di kamu, Rom. Kan kemarin udah Kan aku kasih. kemarin kamu yang aku nyuruh Iya, selesaiin, tapi Rom. aku Itu udah kan harusnya kamu yang Saya nyelesain. tanya itu udah selesai atau belum? Udah selesai, Bu. Cuman ada di Vivi, Bu. Ya udah, kalau emang udah selesai, saya minta sebentar lagi langsung taruh di meja saya aja ya. Iya, Bu. Kamu tuh. nantinya Soalnya tuh bentar harus nanti jawab. sore jam 3-an saya ada rapat dan saya harus presentasiin file yang saya minta sama kalian. Oh, iya masih ada waktu, Bu. Masih Masih banyak ada banget. waktu. Iya, untuk istirahat makan, Ibu. Ibu belum makan kan? Iya, Bu. Ya udahlah, terserah kalian. Oh ya, satu lagi saya mau menyampaikan informasi penting sama kalian berdua. Kalian udah tahu kan kalau bos pemilik perusahaan di sini hari ini mau kunjungan pertama kali ke sini. Ah, iya, Bu. Udah, Bu. Iya, Kalian berdua juga belum tahu kan sama bos pemilik perusahaan ini? nggak tahu, Bu. Sebenarnya saya juga belum tahu sih. Emang makanya- kapan sih, Bu, yang mau ke sini? Oh, bentar lagi, katanya sih udah sampai bandara. Karena kan bos ya masih ada urusan di luar negeri. Sebentar Jadi- lagi, Bu. Iya, bentar Kapan? lagi Pak. Kemarin bilangnya masih jauh-jauh hari, Bu. Ya, saya juga nggak tahu sih. Pak Arif bilangnya juga dadakan, juga baru bilang tadi Oh, malam. tenang, Bu. sama Kita udah siap kalaupun mau ketemu bos sekarang. saya. Ya, saya cuma mau ingetin sama kalian berdua, kalian jangan sampai bikin masalah apapun dan jaga sikap kalian. Siap, Siap, Bu. Pokoknya Aman, Bu. kalian harus jaga citra baik perusahaan ini. Siap, Siap, Bu. Bu. Ya udah, kalau gitu, oh ya, satu lagi kata Pak Arif, katanya sih bos juga sekalian mau bikin kejutan buat suaminya. Oh, siap, Bu. Saya kurang tahu sih kejutan itunya seperti apa, tapi saya minta tolong sama kalian. Kalau sebentar lagi saya hubungin kalian buat persiapin tentang kejutan itu, kalian standby ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, kalau gitu, saya mau ngasih informasi sama karyawan yang lain juga. Saya juga masih mau nyiapin buat sambutan untuk bos. Kalau gitu, kalian berdua siapin filenya, Iya, Bu. taruh di meja saya dan jaga sikap. Oke? Iya. Siap, Bu. Iya. Jangan sampai kalian berdua bikin Ya, Ibu marah makan dulu aja. Heeh. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu. Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Bis, bantuin aku dong. Filenya itu masih belum selesai. Ntar aku kirim data-datanya kepada kamu. Kamu bantuin aku ya. Biar Kamu sosokan nutup-nutupin. Aku nanti kalau nggak selesai kan aku yang kena, Romi. Ya kalau seandainya aku nggak bilang kalau filenya ada di kamu, nanti kalau seandainya Bu Putri itu minta langsung kepada aku gimana dong? Aduh. Filenya masih belum selesai kamu nih. tuh bisa-bisanya sih nggak bener urusan kayak gini. Harusnya kamu siapin apalagi nanti sore. Ya kan Bu Putri juga sih yang salah. Dia itu bilangnya dia itu bakalan datang jauh-jauh hari, bukan hari ini. Makanya kalau udah ditugasin ngurusin sesuatu langsung dikerjain, jangan ditunda-tunda. Ya udah deh, kan kamu temen aku nih. Kamu tuh pro banget nih sama aku nih. Kamu bantuin aku ya. Ya udah, gini deh. Aku bantuin. Terus? Kamu transfer duitnya 2 juta. Duit kamu kan di aku ada 1 juta. Totalnya 3 juta nih. Nanti aku balikinnya 2,5 juta aja ya. Oh, berarti 500-nya hilang tuh ya? Mau dibantuin nggak? Ya Otak udah deh. saya nih mahal buat ngerjain hal kayak begituan. Ya udah deh, tapi kamu ngerjakan itu semua dengan baik ya. Deal? Deal. Oke, aku kerjain sekarang juga, Rom. Ya, aku kirim filenya. Iya. Mas, Udah ya datang? ampun. Aku udah datang, kamu kangen gak sama aku? Ya aku Kamu kangen banget. tambah gemoy banget, tau gak sih? Aku Kopernya happy berat banget, si baju semua ya. Oh iya sayang, aku barusan habis kena masalah. Tapi sebelum aku ngomong itu, aku mau bilang dulu sama kamu, jangan pergi ke luar negeri lagi ya. Sayang, aku juga mau bilang, aku di sini gak dapat kerjaan. Kalau kamu masih ngotot buat pergi ke luar negeri lagi, aku mau ikut deh. Gak apa-apa, aku jadi apa aja, yang penting bisa bantu kamu. Aku nih sebagai laki-laki harus bertanggung jawab sama kamu. Kamu tenang dulu. Kamu cerita sama aku, emang kamu lagi ngalamin apa, Mas? Aku baru datang, aku pikir kamu bakal happy. Tahu-tahu ya kamu lagi ada masalah. Ya aku happy banget ketemu sama kamu, tapi kepikiran dari tadi. Aku harus ceritain kondisi aku yang sekarang gak ada kerjaan.
gak punya apa-apa buat menyambut kamu. Tadi di jalan, di daerah aku ngelamun, aku tabrakan nih jalan kaki sama orang. Nah, dikata-katain lah aku. Kayaknya dia orang kantoran deh. Kayaknya kerja di daerah sini juga, aku gak tahu. Ya terus aku minta maaf sayang, dimintain uang, aku gak ada uang. Akhirnya aku gak mau panjang-panjang deh buat ngobrol sama mereka. Akhirnya itu kan cewek sama cowok tuh. Ya mereka minta, mereka bakalan menyelesaikan masalahnya, gak bakalan memperpanjang masalahnya, gak bakalan nuntut aku kalau misalkan aku nurutin kemauan dia. Dia minta. Emang kemauannya apa, Mas? Aku minta maaf dengan cara aku berlutut. Ya udah, Berlutut? aku lakuin aja daripada. Kamu berlutut sama orang itu? Iya mau gimana sayang? Kalau kayak gitu nanti panjang masalahnya. Kita Udah, ini orang gak stop, punya, stop. kita gak punya apa-apa. Oke, stop. Sekarang di mana orangnya? Aku bakal ketemu sama dia. Udahlah, tunggu dulu. Mas, aku nggak bisa dong ngebiarin kamu disuruh berlutut sama manusia lain. Itu nggak Sayang, bener, Mas. Aku kamu nggak tuh terima. harus sadar. Suami kamu ini orang miskin, gak punya apa-apa. Kita ini berasal dari keluarga yang gak punya. Buktinya kamu pergi ke luar negeri, cuman buat cari uang kan. Aku di sini lontar-lantur cari kerjaan hidup sendiri. Kamu juga. Mas, Jadi kalau kita punya masalah, kita ngeladennya nanti kita diminta duit gimana? Mas, miskin bukan berarti orang itu bisa seenaknya dan injek-injek kita, Mas. Aku nggak rela, Mas, kamu diperlakukan seperti itu sama orang lain. Ya lagian itu salah aku. Aku kan ngelamun sayang, biar udah gak usah Aku diperpanjang. masalahnya nggak sengaja, Mas. Aku nggak tega, aku pulang lihat keadaan kamu diperlakukan seperti ini sama orang. Aku berjanji sama kamu, aku bakal tutup mulut orang-orang yang udah berani buat ngata-ngatain kamu dan nyuruh kamu berlutut. Jadi gak usah ngayal lagi, dia itu orang kaya. Mas, Kamu aku percaya nggak deh sama. peduli. Aku nggak peduli mau orang-orang itu orang kaya, orang berada atau mereka iya punya jabatan sekalipun, aku nggak peduli. Kamu sabar dulu. Aku boleh duduk nggak di sini? Aku capek banget. Duh, sayang. Aku mau kasih tahu sama kamu. Kita ini orang miskin. Kita harus memiliki kesabaran yang lebih. Ya, hitung-hitung ya ujian lah buat kita. Biar kita kalau misalkan suatu saat nanti kita jadi orang kaya, kita selalu ingat. Kalau jadi orang miskin diperlakukan gak enak itu, atau diperlakukan gak semana mestinya, ya itu gak boleh. Itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Kan kita bisa ada ukuran nih ke hati kita sendiri. Ya ini jadikan pelajaran aja, jadikan pengalaman aja. Kita gak boleh dendam sama orang. Kita memang orang miskin. Kalau udah miskin masih mau emosian, gak mau sabaran, gak mau pemaaf, Ya udah, terus oke. apa yang menjadi kelebihan buat kita? Oke. Aku bakal bersikap tenang. Dan aku cuma pengen ketemu sama orang itu. Aku pengen lihat aja gimana tampang orang-orang yang udah berani bersikap kayak gitu sama aku. Oke? Aku janji sama kamu aku bakal tenang. Aku cuma pengen lihat aja. Kasih tunjuk aku ya. Sayang, aku ngasih tahu sama kamu. Kamu nih ketawa terus, kamu gak Ya, aku percaya mau tahu, sama aku. Aku bingung aja, Mas. Aku cuma pengen ketemu sama orang itu. Kenapa sih sulit banget, Mas? Aku masih nggak terima aja. Hei, kalau masalahnya panjang mas siapa? Karena aku juga nanti yang repot. Oke, aku janji sama kamu aku nggak akan memperpanjang masalah apapun. Aku cuma pengen lihat orangnya seperti apa. Oke? Ya udah deh, sekarang gini. Aku bakalan nurutin permintaan kamu. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Ya udah tunggu dulu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa lagi? Jangan sampai kita ribut-ribut dan jangan sampai kita kena masalah besar. Karena kalau misalkan kita dituntut, terus dia minta uang sama kita mau dapat dari mana? Aku bakal yakin dengan kamu, hal itu nggak akan terjadi, Mas. Sekarang aku udah beda, aku udah punya banyak pengalaman, Mas. Udahlah, emang pengalaman bisa ngalahin orang yang banyak uang kayak gitu? Gak bisa, kamu ngehayal terus kalau ngomong dari dulu. Memangnya kamu pikir sekarang kita hidupnya bakal gini-gini aja? Ya udah, sekarang aku ikutin semua permintaan kamu. Yang terpenting, kamu harus janji kita nggak usah ribut-ribut, oke? Kita cuma klarifikasi aja. Ya udah, oke. Kamu percayakan sama aku? Oke. Ya udah, ayo. Ibu Sita kemana ya? Padahal tadi dia udah bilang misalkan udah ada di kota ini. Kenapa ini saya tunggu udah berjam-jam belum datang juga? Apa jangan-jangan ada kendala atau gimana, jadi khawatir. Telepon juga nggak diangkat.
mau nyari tapi posisinya di mana. Biasanya kalau udah sampai di kota ini, Bu Sinta itu langsung ke kantor ini, tapi ini kok. Pak Arif, Bu Putri gimana? Udah ketemu sama Vivi sama Romi belum? oh udah barusan Pak, saya udah ketemu sama Bu Vivi dan Pak Romi, dan juga saya udah menyampaikan pesan dari Pak Arif. Syukurlah. Ngomong-ngomong, Pak Arif ngapain di depan sini Pak? Ya. Nungguin bos? Iya, rencananya saya emang nungguin bos, tapi saya udah di sini sekitar hampir setengah jaman lah, tapi belum datang-datang. Padahal Bu Bos itu udah bilang kalau misalkan udah ada di kota ini. Dan biasanya kalau udah sampai di kota ini, Bu Bos itu langsung ke kantor ini, nggak mampir-mampir. Atau jangan-jangan masih ketemu suaminya kan? Tapi kan Bu Bos mau ngasih kejutan di sini Pak, masa ya ketemu suaminya di luar selama ini? Harusnya kan langsung on the way ke sini ya Pak? Apa jangan-jangan Bu Bos gak jadi ke sini Pak? Wah, jangan sampai Bu Bos nggak jadi kesini. Kita udah bikin perayaan yang udah maksimal banget, dan siapapun yang dikasih surprise juga bakalan terkejut. Dan kalau acara ini nggak jadi, waduh, bisa buang-buang waktu kita kerja. Iya sih Pak, tapi mungkin masih ada kendala sih Pak di perjalanan. Siapa tahu masih macet atau masih ada keperluan lain. Tapi saya yakin Bu Sinta ini masih ketemu suaminya deh. Ya soalnya dia jauh-jauh dari luar negeri datang ke sini kan mau ngasih surprise sama suaminya. Dan nggak mungkin juga suaminya suruh datang ke kantor ini. Iya sih Pak Ya walaupun kita nggak tahu asal-usul suaminya seperti apa, ya pastinya namanya orang berkeluarga, suami istri lama nggak ketemu, yang diutamakan pasti ketemu sama suami. Saya berpikirnya malah seperti itu. Ya benar sih Pak. Iya, Pak sebenarnya. Arif, tenang aja Pak, pasti Bu Sinta datang ke sini kok bentar lagi. Ya, gini Bu, sebenarnya saya nggak terlalu yakin sama Mbak Fi sama Romi. Kan kemarin mereka udah dapat surat peringatan pertama dari saya ya, karena emang di samping kerjanya nggak pernah beres dan kelakuan mereka itu ya takutnya mencoreng nama perusahaan kita di luaran kayak gitu. Kan Bu Putri tahu sendiri sikap arogan mereka berdua. Sebenarnya saya juga kurang yakin sih Pak sama Bu Vivi dan Pak Romi. Tadi juga waktu saya mau menyelesaikan pesan dari Pak Arif, mereka malah ngadu ke saya kalau mereka habis ada masalah sama orang, saya nggak tahu siapa, tapi mereka nyebutnya sama gembel gitulah Pak. Katanya sih cuma perkara nggak sengaja nabrak Bu Vivi Pak. Saya udah ingetin sama mereka buat jangan membesar-besarkan masalah kecil dan buat jaga sikap. Tapi ya Pak Arif juga tahu sendiri lah gimana karakter dari Pak Romi dan Bu Vivi. Yes. Saya sih takutnya di acara penting seperti ini mereka malah membuat onar Pak. Nah, ya itu yang saya takutkan. Sekarang zamannya kan media sosial, takutnya ada apa-apa, ada yang foto mereka, pasti nama perusahaan kita juga bakal tercemar nantinya. Dan ya saya harap Bu Putri sebagai atasan mereka langsung, Bu Putri bisa bersikap tegas. Dan kemarin kan udah dikasih surat peringatan, dan kalau misalkan lagi-lagi mereka nanti bikin masalah, nah langsung pecat aja deh, gak usah kasih surat peringatan. Saya juga enak melihat mereka berdua ada di kantor ini. Iya sih Pak, apalagi kan juga bos hari ini mau langsung kunjungan ke sini Pak. Jadi saya takutnya bos malah menilai kinerja kita kurang efisien Pak. Ya otomatis kalau misalkan Bu Bos sudah tahu karakter anak buahnya seperti itu, kita sebagai atasan pasti juga bakalan kena. Ini ada WhatsApp dari Bu Bos, katanya udah ada di sekitar sini. Kita cari aja Bu, sekalian kita bawa mereka ke sini. Oh ya udah boleh Pak. Mas, udah mending kita pergi aja deh. Kamu percaya sama aku, kita cari orangnya. Mau cari siapa? Kamu masih berani ya nunjukin muka kamu di depan aku? Hah? Ngapain nih gembel masih di sini? Gembel kamu bilang. Mereka berdua Mas. Udahlah, mending kita pergi. Siapa nih cewek? Mereka berdua yang udah nyuruh kamu buat berlutut. Ya aku kan nggak sengaja. Ya aku ceritain tadi, aku nggak sengaja nabrak dia. Ini koper kenapa siapa aku nih? itu? Tunggu Rom, ini koper siapa? Mungkin dia dari itu luar negeri jadi ART. Ih, gembel, kamu enak banget di sini nganggur gak kerja, istri kamu disuruh kerja ke luar negeri buat cari duit. Yang kamu maksud gembel siapa? Ya dia lah Mbak. Mbak udah buta ya saking cintanya sama dia, masih mau aja balik sama gembel kayak begini. Sekarang saya tanya, siapa yang udah nyuruh suami saya sendiri buat berlutut? Kita berdua, jangan cuma aku dong. Ya kan kamu yang nyuruh. Ya udah aku deh. Nggak boleh bohong. Kenapa emang? Hah? Namanya kamu siapa?
Berani-beraninya nyuruh suami aku untuk berlutut sama kalian. Kalian Tuhan. Kalian malaikat. Kalau ngomong itu nggak usah bentak-bentak kayak gitu. Saya nggak Mas, terima ya kalau sampai suami saya. Jangan gitu loh, nanti saya ketemu juga gak sama. terima kalau istri saya dibentak-bentak. Saya bukan takut dari tadi. Mas. Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Kamu berani sama aku? Hah? Keluan ya. Aduh, Mas, tapi orang kayak gini nggak bisa dibiarin, Mas. Dia ini perempuan. Kalau kamu kasar sama aku boleh terima. Cuma Gimana kalau Masnya sama Mbaknya pergi jauh-jauh dari sini biar di sini damai. Oke? Berdua yang pergi. Sekarang saya tanya, Emang Mbaknya siapa ngusir kita? harusnya saya yang tanya kalian siapa? Kita kerja di sini. Kita ada hak lah di kantor ini. Kerja di kantor ini. Ya iyalah Mbak, dipikir kita ngapain di Kalian sini? itu masih ada di wilayah kantor kita. Jadi kita itu berhak ngusir kalian yang gembel seperti ini. Apalagi laki-laki ini. Bisa stop nggak? Cukup ya kalian bilang ini kantor kalian. Kalian juga bukan pemiliknya kan? Kalian cuma sekedar kerja di sini, tahu nggak sih? Jangan kayak begitu, nanti kita tadi kata Bu Putri kita nggak boleh cari masalah. Nanti kalau ribet tiba-tiba bos datang gimana habis kita? Ya udah gembel juga kan. Yang seharusnya patut dibilang gembel tuh kalian berdua. Kita gembel. Sebagai karyawan di sini kalian udah berani sok-sokan ya? Romi, penampilan aku kayak gembel. Iya nggak mungkin lah yang gembel itu suami kamu tuh. Coba lihat. Ya aku tahu mbaknya cantik ya wajar. TKW dari luar negeri gitu kan. KW kamu bilang. Iya, bawa koper kayak begini. Tapi wanita tolol itu seperti dia sih. Dia tuh cantik, dia tuh berkarir, tapi dia tuh mau sama seorang gembel yang nggak punya apa-apa, yang nggak Mbak, punya aku cariin suami aja ya, gimana? Yang lebih ganteng, yang lebih kaya. Orang yang kalian bilang gembel, dia suami aku. Jadi kalau sampai suami aku kenapa-napa, saya nggak akan segan-segan buat laporin kalian ke polisi. Saya laporin kalian dan kalian bisa dipenjara dan kalian nggak bakal bisa kerja di sini. Kayaknya mbaknya gila, mau waras, masa mau Stres. sama kayak orang kayak Nggak begini. ngerti aku. Mbak, Mas, dah cukup. Kalian kan udah main aku tadi. Terus? Aku udah nurutin sama permintaan kalian. Kenapa kalian masih begitu sama istri saya? Ternyata nggak heran aja mas, aku dengar ada seorang manusia nih yang nyuruh manusia lain buat berputus. Ternyata dia seorang preman. Gini. Bro, Jangan Gembel sentuh seperti suami saya. Jangan sentuh suami saya. gembel seperti kamu itu nggak pantas nginjakin kaki kamu itu di tanah kantor kita. Ya, kamu lihat tuh baik-baik. Kamu buka mata kamu, tuh lihat. Kantor aku itu mewah, besar, ternama. Kalau orang seperti kamu datang ke kantor aku, ya, ke kantor kita berdua, hancur semuanya, coy. Sekarang saya minta bukti bahwa kalian pemilik kantor ini. Bukti. Udah, kasih Iya, buktinya iya apa? ngapain? Gak ada Kalau kan gun- kalian, kalau kalian cuma sebagai karyawan di sini, saya bisa aja ngeluarin kalian dari kantor ini. Lagian kamu tuh siapa sih mbak? Sok-sokan banget, mending mbaknya pergi nggak usah cari masalah. Ya, Jangan disalahin mbaknya kalian kalau lagi berdua nggak sih. waras, mending ke rumah sakit, Mbak. jangan keluyuran di sini. Bukannya Mbak yang nggak waras sama Mas ini? Kamu berani bilang aku nggak waras? Ya kalau waras nggak begitu sikapnya sama orang lain. Sekarang saya mau damai, kalian harus minta maaf sama suami saya kalau kalian nggak mau dikeluarin dari kantor. Ya Saya nggak kasih mau. kesempatan buat kalian. Wih, dia tuh siapa? Dia berani minta aku sama kamu itu minta maaf sama gembel dekil seperti ini. Bisa stop nggak pakai kekerasan? Kenapa? Hah? Kamu itu kan gembel juga. Sok-sokan pakai baju bagus seperti itu. Lebih baik kalian ngatain kita gembel tapi penampilan kita masih oke daripada kalian penampilan kayak gini dengan sikap preman kayak gini. Emang pantas dibilang punya kerjaan di kantor mewah ini? Emang pantas saya bilang? Kamu itu harus denger ya. Kita itu pantas gak pantas kerja di sini. Itu karena rekrutan dari bos kita, ya. Kita itu cerdas, nggak kayak kalian berdua. Cuman kerjanya dia Aduh, itu pemulung, kamu aku itu pusing kerjanya di nih. luar negeri jadi ART. Roy, cepetan dong, transfer aku ditagih mulu nih. Bentar lagi dong, kita masih ketemu sama ini gembel. Bentar lagi pasti aku transfer kok. Masa punya kantor mewah, punya utang? Ditagih untuk datang ke acara seminar. Kayaknya emang dari tadi deh sayang. Dia ditagih waktu dari pertama ketemu sama aku. Oh, jadi banyak utang, banyak kasban atau kalian pinjol? Ih, sotoy banget sih. Jujur aja kali tuh, temen kamu aja ketawa. Sekarang ini ya, sebenarnya kita itu nggak punya waktu buat ngobrol sama orang-orang seperti kalian. Saya sudah kasih kalian kesempatan buat minta maaf sama suami saya. Kalian nggak mau kan? Nggak. Jadi kalian lihat aja bahwa suami saya ini sangat berhak buat mengeluarkan kalian dari kantor tempat kerja kalian. Oh, beneran nggak jelas sih ini orang berdua. Minta maaf sama kalian itu sama aja dengan kosong.
Nggak ada catatannya, ya? Nggak mungkin. Sayang, daripada kita di sini, apa nggak mungkin kita pergi aja? Soalnya tambah lama, tambah gak enak situasinya. Kan aku udah bilang sama kamu. Saya belum tahu sebenarnya. Aku sih berapa penting mas. Udahlah, gak usah ngayal. Kita memang nggak punya. Tapi udahlah, daripada kita bohong-bohong, nanti masalahnya tambah ribet, sayang. Pak Arif di mana? Kalian tahu kan pasti siapa Pak Arif? Saya pengen ketemu sama Pak Arif. Arif lagi sibuk. Sita, emang ini ada apa? Ruangan VIP sudah saya siapkan dan acara penyambutan Bu Sita beserta suami sudah kita rencanakan. Sayang, maksudnya gimana sih? Mas, kenal sama istri saya, Mas? Bu Sita, suami Bu Sita. Saya, Mas. Ini suami saya Pak Arif. Bu Sinta. Pak Arif lagi nggak bercanda kan? Kamu udah Bu Sinta siapa? Saya Bu Sinta. Saya pemilik kantor ini. Bu Sinta, bos yang ada di nama itu. Bu Sinta ini bos kita Pak. Iya, boleh. Bu Sita yang emang kita udah tunggu kedatangan. Maksudnya gimana sih, sayang? Jadi Mas, selama ini kan aku juga merantau. Aku jarang ketemu kamu, bahkan hampir nggak pernah ketemu kamu. Tapi selama ini aku obrolin semuanya sama Pak Arif. Jadi kantor yang kamu lihat di depan ini, kantor mewah ini adalah milik aku. Semua perusahaan aku yang ada di sini dikelola oleh Pak Arif. Berarti mereka berempat bawahan kamu semua? Bener Mas. Dan mereka nggak tahu kalau ternyata aku adalah bos mereka. Pak, Bu. Bapak, Ibu, maaf ya. Dia Maaf. suka bercanda. Saya juga suka bercanda. Prank, surprise, gitu kan ya. Udah ngasih tahu kalian berdua jangan bikin masalah. Kalian ini apa-apaan sih? Pak Arif, saya nggak mau tahu ya. Baru aja saya datang, saya udah disuguhkan dengan masalah yang benar-benar nggak saya sangka, Pak. Suami saya dihina sama karyawan sendiri. Saya nggak terima, Pak. Bahkan suami saya disuruh berlutut oleh karyawan sendiri. Ah, itu Pak, bukan saya Pak. Bener yang Bu Sita bilang. Mereka berdua, Pak. Enggak, Pak. Enggak gitu, Pak. Dia Kalau sampai salah kalian paham. nggak jujur, Ya, siap, saya bakal salah. pecat sekarang juga. Saya salah Bu. Saya mengakuin, saya marah-marah, tapi nyesel deh. Aduh, gimana ya? Sama, Bu. Sama Jangan saya pecat nyesel. ya Bu. Saya masih banyak hutang Bu. Karena kalian tadi nggak mau minta maaf sama suami saya bakal pastikan kalian nggak bakal bisa keterima di kantor manapun. Kita minta maaf, Bu. Pak, Gembel dong. kita minta Saya nggak peduli. Karena Udahlah, kalian nggak mau minta maaf sama suami saya. sekarang begini aja deh, sayang. Ini kan juga, aku juga gak tahu ya tentang kantor. Cuman yang jelas kalau karyawannya seperti mereka berdua, kamu juga bakalan tercoreng nama baiknya. Saran aku, pecat sekarang, gak usah berhubungan sama mereka berdua lagi. Sekarang kamu sangat berhak loh Mas buat pecat mereka. Oh jadi aku gak apa-apa nih? Iya berhak banget Nah. dong, kamu mau kasih hukuman apapun. Silahkan, kalau mereka masih nggak terima, Nggak, aku sekarang, bisa laporin sekarang kalian ke begini aja polisi. deh. Kalau kalian gak mau dipecat, aku bakalan laporkan kalian sama polisi. Tapi kalau kalian dengan senang hati buat keluar dari kantor kita tanpa ini itu, kalian langsung pergi dan kalian gak balik lagi ke sini. Aku gak bakalan perpanjang masalah lagi. Karena aku juga mau muntah ngeliat muka kalian berdua. Ya udah Pak, ya Pak, ya udah. Aduh, balik. Udah, kamu juga ngapain masih di sini? Iya, Pak. Mau aku lempar koper? Udah. Aku udah emosi. Apalagi kayak perempuan barusan, kayaknya emang gak layak Aku minta maaf kerja ya di Mas. kantor kamu. Pak Arif, saya sangat-sangat kecewa Pak dengan apa yang terjadi saat ini Pak. Iya, saya mohon maaf Bu, ini di luar kendali saya dan saya siap bertanggung jawab atas perilaku mereka. Intinya saya nggak mau lagi hal ini terjadi Pak untuk kedepannya. Ya kita udah siapin ruang meeting untuk memperkenalkan Ibu sebagai pemilik perusahaan ini beserta suami Ibu. Oke, saya Gimana, Bu? mau Udah siap semua kan? udah siap semua. Saya mau seluruh karyawan yang ada di kantor saya bukan cuma menghargai saya Pak, tapi suami saya juga. Iya siap Bu. Sekali lagi saya juga mohon maaf ya Bu atas ketidaknyamanan yang Ibu dapat. Saya harap kedepannya semua bakal bisa berubah ya Bu. Mas, aku minta maaf ya karena mungkin aku nggak sempat ceritain semuanya sama kamu. Aku harap kamu nggak marah sama aku. Udahlah, gak apa-apa. Tapi aku gak nyangka aja, aku kaget. Kenapa tiba-tiba kamu punya kantor, terus Iya, punya aku emang perusahaan? Sengaja Aku kan sih juga bingung. nggak ngomong sama kamu karena aku pengen kasih surprise aja sama kamu. Karena selama ini juga aku nggak tahu. Ya, dan yang mengendalikan semuanya Pak Arif. Aku kasih kepercayaan semuanya sama Pak Arif. Dan mungkin kalau emang ada kesalahan sedikit seperti tadi, aku minta maaf. Udah, Jadi gak kamu kena apa-apa. imbasnya deh.
Tapi saya benar nggak nyangka loh Pak. Kita ini berdua orang miskin, nggak punya apa-apa. Apalagi saya cuman tamatan SMA Pak. Dan sekarang pikiran saya itu cuman buat ketemu sama istri saya, menjemput istri saya buat saya bawa pulang. Tapi malah disambut begini terus katanya punya kantor. Saya juga mohon maaf Pak, sebenarnya tadi Bu Sinta ada rencana kejutan buat Bapak, tapi gara-gara karyawan 2 tadi jadi berantakan deh rencananya. Dan koper ini juga, kamu tahu nggak sebenarnya isinya apa? Apa? Kamu lihat aja. Uang semua? Itu semua buat kamu. Coba deh Pak, lihat Pak. Bu, uang semua isinya Pak. Kamu happy nggak? Pantesan Om berat tadi ya? Itu semua buat kamu. Hah? Buat aku? Dan aku juga sempat beli rumah dan juga mobil buat kamu juga. Jadi selama ini aku kerja, aku cuma kepikiran kamu, Mas. Ya mungkin itu hal baru buat suami Bu Sinta. Mungkin kedepannya udah terbiasa lihat seperti itu. Aduh, saya lihat uang 500.000 aja udah senengnya. Jadi Pak Arif, Bu Kehilang-hilang, Putri, saya kasih ini semua sama suami saya bukan cuma-cuma. Karena saya lihat suami saya juga penuh perjuangan untuk saya. Jadi semua ini buat kamu, Mas. Ya udah, makasih ya. Ruangan udah saya siapkan, penyambutan udah saya siapkan. Oke. Aku boleh masuk ke dalam? Iya juga? boleh dong, aku bakal kenalin kamu sama sama semuanya, oke? Bener nih. Bener dong, Pak Arif, Bu Putri, kita bisa langsung ke dalam sekarang? Yuk.